Perkenalkan, nama saya Baik Ronadenta Listia. Saya saat ini tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 jurusan Pendidikan Kimia di LPTK Universitas Papua. Hari ini, 13 Desember tahun 2022, saya akan melakukan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya di SMA Negeri 4 Praia, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kegiatan ini, saya akan menerapkan model pembelajaran problem based learning pada materi kesetimbangan kimia. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap belajar ya? Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa seperti biasa ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih ketua kelas. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian pada hari ini. Alisa, Amelia, Ananda. Baiklah, selanjutnya kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional ya, agar rasa nasionalisme kita itu tetap ada dan kalian tetap ingat lagu-lagu nasional kita ya. Silakan. Siapa yang mau mimpin? Oke, Lasti silakan. Silakan berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, semangat suara. Mulai. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Silakan duduk. Apakah di antara kalian semua masih ada yang ingat tentang kesetimbangan kimia? Saya, Bu. Oke, silakan Feriza. Kesetimbangan kimia adalah keadaan di mana laju penguraian reaksi sama dengan laju reaksi pembentukan produk. Reaksi ini terjadi selama terus-menerus dalam keadaan tertutup. Betul, Ibu? Oh iya ya, terima kasih untuk Ferizan ya. Jadi benar yang dikatakan Ferizan, kesetimbangan kimia itu adalah keadaan di mana laju reaksi reaktan sama dengan laju reaksi produk. Nah, dan bagaimana nih jika suatu kesetimbangan itu kita kasih gangguan? Apa yang akan terjadi? Apa saja yang bisa kita berikan gangguannya dari luar? Nah, sesuatu yang sudah setimbang kalau kita ganggu, apa yang akan terjadi? Nah, dengan tujuan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. Kemudian kalian diharapkan dapat menentukan faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi kesetimbangan tersebut. Dan peserta didik dapat menentukan arah pergeseran kesetimbangan. Ya, kan kalian belajar terus ya. Apa sih manfaatnya mempelajari kesetimbangan pada hari ini? Yang pertama, manfaatnya adalah kalian bisa tahu nih kenapa alasan
Anda masih ada. Maaf. Sudah? Salah oh. Salah. Oke, prioritasnya sudah ya. Selanjutnya, kalian bisa duduk berdasarkan anggota kelompok kalian ya. Pembagian kelompoknya, nama kelompoknya nanti ada pada gas, cair, dan larutan ya. Lihat. Oke, perhatian ya semuanya. Kalian sudah cetak bahan ajar yang Ibu kasih? Sudah ya. Oke, silakan dikeluarkan. Silakan dikeluarkan bahan ajarnya. Kemudian ketua kelas silakan membagikan LKPD-nya. Oke ya, kalian akan melakukan diskusi selama 20 menit ya. Kalian boleh pakai HP ya, nanti ada video pembelajaran ya. Jadi kalian boleh mencari penyelesaian masalah yang ada di LKPD dengan cara cari di tangan aja. Kalian bisa buka buku paket dan kalian bisa memindai ya QR code yang ada di LKPD atau yang ada di model ajar kalian yang sudah kalian cetak ya Nak ya. Kalian bisa bagi tugas ya siapa-siapa yang mengerjakan ya. Oke, selamat berdiskusi. Soal kedua guys. Ntar Yang terkecil, sekecil mungkin. Azaz Leceteler. Ceteler atau ceteler? Apa yang dimaksud dengan kesetimbangan? Coba perhatikan ilustrasi. Nomor 2. Tuliskan persamaan reaksi ilustrasi di atas. Peristiwa tersebut ternyata adalah ada reaksi kimia antara air dan karbon dioksida yang menghasilkan asam karbonat. Persamaan reaksi. Oh, persamaan reaksi ditanya. Itu yang nomor 3 loh, belum. Bisa? Ya ada lembaran, ada lembaran. Ada lembaran. Lagi dah jadi. Lagi bro. Which explains what a system at equilibrium does in response to stresses. Stressed, the system works to restore equilibrium. This is the Chatelier's principle. The stresses are changes to the concentration of either the reactants or products, changes to Baik, di sini saya akan membacakan tentang bunyi hukum asas lika tangga.
Ketika suatu bahan ditambahkan ke salah satu timbangan, maka akan terjadi ketidaksetimbangan pada timbangan tersebut. Untuk menyimbangkan kembali, maka salah satu bahan yang ditambahkan tersebut harus berpindah di salah satu timbangan. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai kesetimbangan. Keadaan seperti inilah yang dinamakan dengan pergeseran kesetimbangan asas Ricardian. Dengan bunyi hukum, jika dalam suatu sistem kesetimbangan diberi aksi, maka sistem akan berubah sedemikian rupa sehingga pengaruh aksi itu seakan mungkin. Untuk lebih jelasnya silakan melihat gambar pada LKPD yang sudah dibagikan masing-masing. Faktor yang mempengaruhi pergeseran. Faktor yang mempengaruhi pergeseran yaitu faktor konsentrasi atau jumlah zat yang ada dalam reaksi. Kelima, apabila konsentrasi CO2 bertambah, maka reaksi akan bergeser ke arah kanan atau kiri. Penjelasan pengaruhnya, jika konsentrasi CO2 bertambah, sehingga reaksi akan lebih berat di sebelah kiri atau pada bagian reaktan, sehingga untuk mencapai kesetimbangan reaksi kembali, reaksi akan atau harus bergeser pada arah produk. Persamaannya yaitu H2O ditambah CO2 menjadi H2CO3 dikarenakan CO2 harus berpindah ke produk untuk membentuk suatu produk. Konsep pengaruh, penambahan dan pengurangan konsentrasi terhadap arah pergeseran kesetimbangan yaitu: 1. Jika konsentrasi bertambah, maka kesetimbangan akan bergeser menjauhi zat yang ditambah. 2. Jika konsentrasi dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser mendekati zat yang dikurangi. Yang ketujuh, upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi terkikisnya batu kapur, gua atau stalaktit, yaitu salah satu cara adalah membatasi jumlah wisatawan yang berkunjung. Yang kedua, menambah tanaman di area tempat rekreasi agar CO2 yang dikeluarkan atau dihasilkan langsung diserap O atau tumbuhan. Wujud zat tersebut pada fase larutan aktif dan fase gas G. Dan sekian dari kami. Sebelum menutup penjelasan dari kelompok kami, kami akan membuka sesi tanya jawab. Di sini kami memberikan kalian semua satu slot pertanyaan. Silakan, siapa yang mau bertanya? Saya. Kelompok. Saya dari kelompok larutan. Silakan. Pinjam Silakan. Pertanyaan saya, kenapa hanya fase gas atau larutan yang mempengaruhi kesetimbangan konsentrasi? Bisa diulangi. Kenapa hanya fase gas atau larutan yang mempengaruhi kesetimbangan konsentrasi? Ya, sebelum kami menjawab pertanyaan dari saudara, izinkan kami untuk berdiskusi dulu ya. Tapi ya.
ini akan di sini saya mewakili kelompok saya akan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok larutan, yaitu kenapa hanya fase gas atau larutan yang mempengaruhi kesetimbangan konsentrasi? Jawabannya yaitu karena padatan dan cairan murni atau lelehan tidak mempengaruhi kesetimbangan. Karena padatan dan larutan murni itu tidak terdapat perubahan volume atau suhu yang diberikan perlakuan. Jadinya pada fase larutan atau pada fase larutan aki dan fase gas G itulah yang bisa mempengaruhi kesetimbangan konsentrasi. Selain dari itu tidak bisa mempengaruhi, termasuk padatan dan cairan murni. Karena kesetimbangan heterogen dan perubahan konsentrasi hanya berlaku pada zat tertentu, yaitu pada fase larutan aki dan pada gas. Masalah 2. Ibrahim dan Zakir adalah sepasang kakak adik. Pada liburan kuliah, mereka berlibur ke Gunung Bromo, Malang. Gunung Bromo ini memiliki daya tarik yang istimewa yang sangat terkenal di Indonesia. Pelancong di dalam maupun luar negeri selalu mendatangi destinasi wisata ini. Gunung Bromo memiliki banyak pemandangan yang indah dan memiliki beberapa spot-spot panorama yang indah. Salah satunya wisata negeri di atas awan. Wisata di atas awan ini berada pada puncak B29 berada pada ketinggian 2.900 mdpl. Wisata negeri di atas awan merupakan spot pertama yang paling populer di Bromo. Akhirnya Ibrahim dan Zakir memutuskan untuk mendaki sampai puncak B29. Namun saat di tengah perjalanan mendaki, Zakir merasa sangat lelah dan dadanya terasa sesak. Ibrahim menjelaskan bahwa tekanan udara di dataran tinggi lebih rendah daripada tekanan udara di tempat yang biasa ditempati atau dataran rendah. Diketahui bahwa dalam tubuh manusia pada bagian darat terjadi proses kesetimbangan antara konsentrasi oksigen dan konsentrasi HbO2. HbO2 merupakan sel-sel yang diambil oleh tubuh untuk menghasilkan energi atau katabolisme. Semakin naik ke atas puncak, maka Zakir merasa semakin lelah dan tidak kuat. Berdasarkan pemaparan di atas, apa yang menyebabkan Zakir sangat kelelahan? Ayo membantu Zakir untuk memecahkan masalah tersebut dengan menganalisis banyak pertanyaan. Ayo cari tahu. Oke guys, tadi kan sudah dibacain ya. Itu juga bisa baca sendiri di LKPD-nya. Sekarang bisa dibuka halaman berikutnya. Di sana ada ayo cari tahu. Di sana itu ada berdasarkan pengamatan ilustrasi pada masalah di atas. Identifikasi pertanyaan berikut ini. Yang nomor 1, berdasarkan ilustrasi di atas, jelaskan peristiwa apa yang terjadi pada Zakir. Nah, itu kan sudah jelas-jelas kalau peristiwanya itu Zakir dan Zakir sama Ibrahim mendaki gunung. Terima kasih Pak dia. Terus nomor 2, jelaskan apa yang terjadi pada arah pergeseran kesetimbangan apabila tekanan diperkecil atau volume diperbesar. Ya. Jika tekanan diperkecil jika tekanan diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke jumlah atau mol yang lebih besar. Jelas guys? Jelas. Ya. Terus pertanyaan nomor 3. Jelaskan apa yang terjadi pada arah pergeseran kesetimbangan apabila tekanan diperbesar atau volume diperkecil. Nah, sama kayak nomor 2, ini sebaliknya ya. Jadi, jika tekanan diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah mol yang lebih kecil. Kalau yang nomor 2 tadi, jika tekanan diperkecil, dia akan bergeser ke arah yang lebih besar. Terus nomor 4, berdasarkan persamaan reaksi masalah di atas, manakah yang memiliki jumlah mol besar dan jumlah mol kecil? Nah, bisa dilihat di sini ya. Tadi
Tadi berdasarkan persamaan reaksi di masalah atas, manakah yang memiliki jumlah mol besar dan jumlah mol kecil? Jadinya jumlah mol yang lebih besar itu yang O2 sama Hb daripada HbO2. Kenapa? Karena di sini itu molnya itu 1. Di sini 1, di sini 1. Kalau ditambahkan jadi 2. Sedangkan di sini itu cuma 1. Jadinya yang lebih besar itu yang sebelah kiri daripada yang sebelah kanan. Ngerti? Terus nomor 5, kemana arah pergeseran kesetimbangan yang sesuai ilustrasi pada masalah di atas? Boleh ditulis sana. Nah, di sini kenapa O2-nya sedikit diperkecil atau menurun? Karena tadi kan Zakir sama Ibrahim naik gunung, otomatis tekanan udaranya tuh semakin mengecil. Nah, terus gimana caranya supaya O2 sama Hb ini bisa seimbang lagi? Contohnya itu misalnya yang kanan ini O2, yang kiri ini Hb. Nah, Hb ini diperkecil kan? Gimana caranya biar dia bisa seimbang lagi sama Hb? Supaya dia bisa seimbang lagi, HBO ini balik lagi ke O2. Ngerti? Biar dia seimbang lagi. Lah habis itu begitulah biar dia bisa seimbang. O2-nya ditambah lagi sama HBO ini. Terus nomor 6. Nomor 5 ya. Pertanyaannya tadi, kemana arah pergeserannya belum dijawab kan? Belum. Jadinya sehingga kesetimbangan bergeser mendekati yang diperkecil atau ke kiri atau ke arah reaktan. Terus nomor 6, berdasarkan uraian di atas, jelaskan apa yang terjadi pada tubuh Zakir sehingga membuat ia merasa kelelahan. Jawabannya karena tadi kan O2-nya itu lebih sedikit, itu menyebabkan dia kesetimbangannya bergeser ke arah O2, mengakibatkan HbO2 yang dihasilkan tubuh itu membentuk energi semakin berkuras atau semakin diambil energinya. Terus nomor 7, coba kemukakan simpulan dari pengaruh tekanan. Jadinya simpulannya itu, jika tekanan menaik, volume menurun, kesetimbangan bergeser ke jumlah mol yang lebih kecil atau koefisien yang lebih kecil. Terus jika tekanan naik, jika tekanan turun, volumenya naik, kesetimbangan bergeser ke jumlah mol yang lebih besar. Ya, terus bisa dibuka halaman berikutnya lagi. Di situ ada rekonstruksi konsep. Nah, di rekonstruksi konsep itu ada pertanyaan. Jelaskan bagaimana pengaruh perubahan tekanan apabila diperbesar atau diperkecil terhadap arah pergeseran kesetimbangan. Sama kayak tadi jawabannya, apabila tekanannya naik, volumenya turun, maka kesetimbangan akan bergeser ke jumlah mol yang lebih kecil. Sebaliknya, jika tekanan naik atau jika tekanan turun, volumenya naik, maka kesetimbangannya akan bergeser ke arah jumlah mol yang lebih banyak. Terus nomor 2, pengaruh perubahan volume dan tekanan hanya terjadi pada wujud zat tertentu. Sebutkan wujud zat atau fase yang tidak terpengaruh. Jadi fase yang tidak terpengaruh perubahan wujud atau zat tertentu adalah wujud zat padat atau solid. Terus nomor 3, perhatikan reaksi kesetimbangan berikut. Boleh tulis? Bagaimana arah pergeseran kesetimbangan jika tekanan total sistem ditingkatkan dengan menurunkan volumenya? B. Menambahkan volume zat.
Nah, nomor A itu mol yang di sebelah kiri kan 2 koefisiennya, yang sedangkan sebelah kanan 1. Terus jika volume diperbesar akan bergeser ke arah mol atau koefisien yang lebih banyak. Jadi dia bergeser ke arah yang lebih banyak, yaitu 2i. Ke arah kiri, ya benar, ke arah kiri. Terus yang B, jika menambahkan volume zat. Jika volume I2 ditambah akan bergeser ke 2i. Jika volume I2 ditambah akan bergeser ke 2i atau reaktan. Terus nomor 4 boleh ditulis kemudian. Perlakuan yang tepat dalam reaksi untuk menghasilkan produk yang maksimal adalah dengan menaikkan volume sistem. Apakah pernyataan di atas benar? Berikan jawaban beserta alasannya. Di sini kan koefisien yang CO ini 1, sedangkan yang H2 ini koefisiennya 2. Terus yang CH3OH ini 1 kan? Nah, udah dituliskan biar lebih jelas. Terus pernyataannya salah. Jika ingin menghasilkan produk yang maksimal, maka volume sistem harus diperkecil, yang menyebabkan kesetimbangan bergeser ke kanan atau produk. Yang sebelah kiri ini harus diperkecil, agar menyebabkan kesetimbangan bergeser ke arah kanan. Ya. Oke, sekarang kita refleksi. Oke ya, tadi kalian sudah melakukan diskusi, kalian sudah melakukan presentasi dan tanya jawab. Bagaimana rasanya? Seru ya. Kalian bisa berbagi informasi dengan teman-teman lain ya, dan kalian bisa membagi pekerjaan dengan kelompok kalian. Oke, tadi ada kesulitan untuk pergeseran kesetimbangan. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Karena sudah bisa dipahami, ada yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran pada hari ini? Saya Ibu. Ya. Baik, saya di sini akan mencoba untuk menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini, yaitu yang dapat saya simpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi persetimbangan itu ada 2. Yang pertama konsentrasi, yang kedua tekanan dan volume. Yang pertama konsentrasi. Jika konsentrasi bertambah, maka kesetimbangan akan bergeser menjauhi zat yang ditambah. Sebaliknya, jika konsentrasi dikurangi, maka kesetimbangan akan mendekati zat yang dikurangi. Yang kedua, tekanan dan volume. Jika tekanan diperbesar, volume diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke koefisien yang kecil. Tapi jika tekanan diperkecil, volume diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke koefisien yang besar. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Ya. Ada yang mau menambahkan? Mungkin saya bisa menambahkan Bu, karena menurut saya itu kurang. Yang Silakan. kurang itu suhu. Yang tadi dijelaskan oleh kelompok apa? Kelompok cair. Di sana kan suhu. Apabila suhu dinaikkan, maka akan bergeser ke endoterm. Kalau suhu diturunkan, akan bergeser ke eksoterm. Ya, sekian mungkin itu kesimpulannya. Makasih Aris. Sama. Oke ya, nanti kalau kita saling melengkapi ya, kalau ada yang kurang dilengkapi sama temannya yang lain ya. Jadi tadi faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran itu ada konsentrasi. Jika konsentrasi ditambahkan, dia akan menjauhi yang ditambah. Jika konsentrasi yang dikurangi, dia akan mendekati yang dikurangi. Kemudian ada apa tadi, volume dan tekanan. Kalau volume diperbesar, dia akan ke koefisien yang lebih besar. Kalau volume diperkecil,
ini kita masuk ke post testnya ya. Karena tadi kalian sudah post pre-test, sekarang kalian post test ya. Ibu akan kirimkan lagi linknya. Silakan dibuka HP-nya. Ya, Amilian, Gea, sudah masuk ya? Iya. Oke, udah siap? Udah masuk semua ini ya? Ibu akan mulai. 1, 2, 3. Sudah ya? Belum, sedikit. Lagi dikit ya? Masih seru ya? Iya. Sudah, Bu. Udah, Bu. Oke, sudah semua? Ya. Kita akhiri ya prosesnya. Iya. Oke. Jadi materi untuk ujiannya sampai materi ini ya, untuk pasnya nanti sampai ke pergeseran kesetimbangan kimia. Ibu, berarti minggu depan kita tidak ada materi. Ya, hanya latihan soal saja. Ya. Diskusi. Ya, kisi-kisi edukasi